Kita sering diajarkan untuk yakin, percaya diri, dan tidak bimbang dalam mengambil keputusan. Dalam banyak budaya, keraguan dipandang sebagai kelemahan, tanda ketidaktegasan, kebingungan, atau bahkan kebodohan. Namun jika kita lihat lebih dalam, sejarah justru menunjukkan bahwa hampir semua terobosan besar lahir dari keraguan. Keraguan bukan sekadar emosi negatif, melainkan salah satu mekanisme kognitif paling penting yang dimiliki manusia. Ketika Galileo meragukan bahwa matahari mengelilingi bumi, ia sedang menggunakan keraguan sebagai alat eksplorasi intelektual. Saat para ilmuwan mempertanyakan teori lama dan menciptakan teori baru, yang bekerja di balik itu bukan keyakinan buta, melainkan kegelisahan intelektual, keraguan terhadap apa yang selama ini dianggap pasti. Jadi, bukan hanya keyakinan yang mendorong kemajuan pengetahuan, keraguan yang berani, terarah, dan jujurlah yang membuka jalan bagi pemahaman sejati. Keraguan juga bekerja sebagai rem alami bagi kesimpulan yang terlalu cepat. Ketika kita mendapat informasi dari media sosial, dari teman, atau bahkan dari otoritas, dorongan awal kita adalah percaya, apalagi jika sesuai dengan apa yang sudah kita yakini sebelumnya. Namun keraguan mendorong kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar? Atau, apa mungkin ada sudut pandang lain? Proses sederhana ini membuat kita lebih kritis dan tidak mudah disesatkan. Dalam psikologi kognitif, ini disebut sistem 2 thinking, mode berpikir lambat, analitis, dan penuh pertimbangan. Lawannya adalah sistem 1 thinking, yakni berpikir cepat, intuitif, dan sering bias. Keraguan adalah pintu masuk ke sistem 2. Ia memperlambat kita agar tidak terburu-buru menerima atau menolak sesuatu, dan justru dari perlambatan itu muncul ketajaman berpikir. Dalam dunia kerja, riset, maupun hubungan pribadi, keraguan yang terlatih membuat kita menjadi pendengar yang lebih baik, pengambil keputusan yang lebih cermat, dan pemikir yang tidak mudah terseret opini massa. Tapi lebih dari itu, keraguan adalah alat melawan ego. Dalam banyak kasus, kita terlalu percaya pada kebenaran versi diri sendiri. Kita merasa bahwa pendapat kita pasti logis, bahwa pengalaman kita paling valid, bahwa nilai kita paling benar. Keraguan yang sehat mampu menciptakan jarak dari keyakinan diri yang berlebihan ini. Ia mendorong kita bertanya, apa aku bisa salah? Atau, apa aku hanya sedang membela perasaanku, bukan kebenaran? Ini bukan bentuk pesimisme, tapi kerendahan hati intelektual. Filsuf Karl Popper menyebut ini sebagai falsifiabilitas, bahwa setiap pengetahuan yang ilmiah seharusnya bisa diuji dan dibantah. Dengan keraguan, kita melatih diri untuk menerima bahwa kebenaran bukan milik pribadi, dan bahwa pemahaman sejati tidak datang dari mengukuhkan apa yang kita yakini, tapi dari keberanian menantangnya. Bahkan dalam diskusi sehari-hari, orang yang bisa berkata, "Saya belum yakin, boleh saya pikirkan dulu," justru menunjukkan kedewasaan intelektual yang langka. Namun, dalam praktiknya, keraguan memang tidak nyaman. Ia menciptakan ketidakpastian, memaksa kita menunda kepastian, dan kadang membuat kita gelisah. Karena itu banyak orang buru-buru menyingkirkannya dengan mencari jawaban cepat atau pemimpin kuat yang bisa memberi kepastian. Tapi kenyamanan sesaat ini bisa sangat menyesatkan. Dalam dunia pendidikan, misalnya, siswa yang tidak diberi ruang untuk meragukan gurunya akan tumbuh dengan pikiran yang kaku. Dalam politik, warga yang tidak pernah diajak berpikir kritis akan mudah terjebak pada ideologi ekstrim. Keraguan yang ditekankan sejak dini akan membentuk masyarakat yang berpikir, bukan hanya mengikuti. Maka jika kita ingin membangun generasi yang bijak, kita perlu mengajarkan mereka bukan hanya apa yang benar, tapi bagaimana mempertanyakan apa yang dianggap benar. Pendidikan yang baik bukan yang menghapus keraguan, tetapi yang memberi alat untuk mengelola dan menyalurkan keraguan menjadi kekuatan intelektual. Tentu saja, keraguan tidak selalu membawa manfaat. Jika tidak dikendalikan, ia bisa berubah menjadi kelumpuhan mental. Kita menjadi takut mengambil keputusan, terlalu banyak menganalisis sampai tidak bertindak. Ini yang dikenal sebagai analisis paralisis. Oleh karena itu, penting membedakan antara keraguan yang produktif dan keraguan yang merusak. Keraguan produktif adalah yang mendorong kita untuk mencari bukti, berdiskusi, dan berpikir ulang. Sedangkan keraguan yang merusak adalah yang muncul dari kecemasan berlebihan dan rasa tidak percaya diri.
Maka tugas kita bukan menyingkirkan keraguan, tapi menajamkannya, agar ia menjadi alat berpikir, bukan belenggu. Salah satu caranya adalah dengan membangun kebiasaan bertanya dan berdiskusi dengan orang-orang yang perspektifnya berbeda. Dengan begitu, keraguan kita tidak berjalan sendirian, tapi dituntun dalam ekosistem berpikir yang sehat dan kolaboratif. Akhirnya, dalam dunia yang bergerak begitu cepat, dengan informasi berlimpah, opini bersaing, dan tekanan untuk selalu tampak yakin, keraguan menjadi bentuk keberanian intelektual yang radikal. Di tengah seruan, ambil sikap sekarang juga. Orang yang berani berkata, tunggu dulu, mari pikirkan ulang, justru sedang melakukan pekerjaan paling penting. Menjaga agar pemikiran tetap jernih, tajam, dan terbuka. Keraguan semacam ini bukan hambatan, melainkan fondasi dari semua pemikiran besar. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling cepat percaya yang memahami dunia, tapi siapa yang paling sabar dalam menanyakan kembali segala yang ia kira sudah ia pahami. Jadi jika kamu sering merasa ragu, jangan buru-buru memaksa dirimu untuk yakin. Mungkin keraguan itu bukan tanda kelemahanmu, tapi bukti bahwa pikiranmu sedang tumbuh dan bersiap menuju kedalaman yang lebih besar.